Namaku Rio, umur 32. Karyawan biasa di perusahaan logistik yang lebih mirip penjara korporat daripada tempat kerja. Hidupku monoton, datar, dan sejak pandemi reda, makin tercekik oleh target dan tenggat tak manusiawi. Senin jadi momok, bukan karena kerjaan, tapi karena otak dan badan belum sempat nyatu sejak Sabtu dini. Hari terakhir kali gue tidur nyenyak. Hari itu sialnya lengkap. Macet dari siang, bos minta revisi laporan dadakan, dan komputer kantor yang kayak bangkai tua mendadak hang saat jam pulang. Lembur sampai jam 11 malam. Kepala pusing, mata berat, tapi mau gimana lagi? Cuma punya dua pilihan. Tidur di lantai kantor yang lengket bekas keringat dan kopi basi, atau buru-buru ngejar kereta terakhir ke Bogor. Dan gue pilih yang kedua. Stasiun Jakarta Kota malam itu aneh. Sepi banget, beda dari biasanya. Biasanya masih ada suara pengumuman, tukang nasi goreng, gret-gret gas di luar pagar, atau orang jual tisu modal nyerocos doang. Tapi malam itu, sunyi kayak kuburan. Bahkan petugas pun nggak kelihatan. Gue jalan sendirian di lorong menuju peron. Langkah kaki gue sendiri menggema kayak ada 100 orang di belakang, padahal nggak ada siapa-siapa. Entah kenapa bulu kuduk gue meremang sejak turun dari ojek. Angin malamnya nggak dingin, tapi nusuk, kayak hawa dari dalam kulkas rusak yang nyimpen bangkai tikus. Pintu masuk peron terbuka sedikit, dan lampu di atasnya kedap-kedip, kayak film horor murahan. Gue sempet mikir buat balik, tapi apa iya gue mau tidur di kantor, deket toilet yang dindingnya penuh coretan jorok dan sarang kecoa? Gue terus masuk. Di seberang rel, kereta terakhir udah nunggu. Gagang pintunya kebuka, lampunya remang, dan jendelanya buram kayak kaca kamar orang mati. Tapi waktu itu, satu-satunya hal yang gue pikirin cuma asal sampai rumah. Asal bisa tiduran, nendang sepatu, dan ngelepas hidup sebentar. Gue jalan pelan ke arah kereta. Setiap langkah gue makin berat, bukan karena capek, tapi ada sesuatu yang mulai ngerayap di kepala gue. Kayak bisikan kecil, nggak jelas, tapi dingin. Dan suara itu bilang hal yang sama, berulang kali. Kereta ini bukan buatmu. Gue berhenti sejenak, nengok ke belakang. Kosong. Cuma bayangan gue sendiri yang gemetar di lantai peron yang kusam. Gue tarik napas, ludahin rasa takut gue ke lantai, dan naik juga. Karena malam itu, gue pikir, yang penting sampai rumah. Tapi gue salah. Malam itu, gue justru mulai masuk ke sesuatu yang seharusnya gak pernah gue sentuh. Sesuatu yang haus, dan kereta itu lapar. Gue turun dari tangga menuju peron dengan langkah berat. Tangan gue masuk ke saku jaket, megang tiket e-money yang warnanya udah pudar kayak hidup gue sendiri. Jam di dinding digital menunjukkan pukul 23.41. Kereta terakhir biasanya lewat pukul 23.45. Pas banget. Tapi, ada yang ganjil. Stasiun Jakarta, kota malam itu nggak seperti biasanya. Gue udah sering pulang malam, pernah juga tidur di bangku peron. Tapi malam itu, beda. Suasananya mati. Udara di dalam stasiun tebal. Bukan cuma dingin, tapi juga berat. Kayak napas lo ditahan-tahan, sama sesuatu yang pengen lo nggak ada di sana. Lampu-lampu neon di langit-langit berkedip-kedip kayak ada yang main saklar dari dunia lain. Tanpa suara. Nggak ada pengumuman, nggak ada suara roda koper yang biasa digeret penumpang sok sibuk. Bahkan burung-burung liar yang biasanya tidur di besi atap stasiun, lenyap. Nggak ada. Tapi yang paling bikin merinding, di tengah semua keheningan itu, kereta terakhir itu tetap ada. Diam di rel jalur 3. Seolah nunggu, tapi bukan nunggu gue. Lebih kayak nunggu tumbal. Warna gerbongnya kusam, kayak dilapisi debu dari mimpi buruk yang nggak pernah selesai. Jendelanya buram. Cahaya dari dalam gerbong menyala redup, kekuningan, kayak lampu minyak zaman penjajahan. Dan pintunya terbuka, lebar, mengundang. Gue berdiri di ujung peron, diam. Ada rasa aneh di dalam dada. Bukan cuma takut, tapi kayak ada dua suara dalam kepala gue. Satu bilang,
naik cepat, pulanglah sebelum terlambat. Tapi suara lain, yang lebih dalam, lebih gelap, cuman bilang, itu bukan kereta untuk orang hidup. Tapi kaki gue bergerak sendiri. Langkah-langkah gue nyeret, nginjek lantai peron yang retak dan basah, entah oleh apa. Bukan air, bukan hujan, tapi ada aroma anyir dari cairan itu. Apek, bau besi, bau darah basi. Pas gue nyampe depan pintu kereta, gue sempet nyari logo KAI atau nomor gerbong atau tanda rute apapun. Nggak ada. Bahkan papan tujuan di kepala kereta nggak nyala. Kosong. Kayak kereta ini nggak tahu mau kemana. Atau lebih tepatnya, kereta ini tahu. Tapi nggak mau lo tahu. Dari balik jendela, gue lihat siluet seseorang duduk sendirian. Punggungnya bungkuk, rambutnya panjang nggak karuan. Badannya nggak bergerak sedikit pun. Tapi gue tahu. Gue tahu banget. Dia lihat ke arah gue. Walaupun punggungnya menghadap ke jendela, pintu tetap terbuka. Gue ngelangkah masuk. Dan waktu kaki gue nyentuh lantai kereta, rasanya bukan besi, tapi empuk, lembek, sedikit lengket, seperti daging. Gue nyoba tenang, santai, Rio. Mungkin lu kecapean, kurang makan, kurang tidur. Tapi di dalam hati gue tahu, gue baru saja masuk ke sesuatu yang bukan dunia gue. Dan pintu mulai menutup perlahan. Kereta terakhir sudah berangkat. Gue masuk gerbong pelan-pelan. Pintu otomatis di belakang gue menutup dengan desis pelan yang lebih mirip suara ular daripada suara mesin. Cahaya di dalam kereta kekuningan berkelip pelan kayak lilin di altar kematian. Lantainya makin terasa aneh, empuk, licin, dan berbau amis. Tapi gue jalan terus, pura-pura nggak ngerasa. Karena kalau gue berhenti dan terlalu sadar, otak gue bisa meledak sendiri. Gerbong itu nggak kosong, tapi juga bukan hidup. Ada sekitar 5 atau 6 orang di dalam. Semuanya duduk menyebar. Tapi satu hal yang bikin jantung gue pelan-pelan turun ke perut. Nggak ada satupun dari mereka yang gerak. Mereka semua duduk dengan kepala menunduk, punggung tegak, tangan dilipat di pangkuan, seolah-olah mereka semua sedang dihukum. Satu, duduk di dekat jendela, pakai jas lusuh, celana panjang compang-camping. Tapi kulit tangannya bukan kulit manusia normal. Pucat, kehijauan, urat-uratnya membiru, dan di ujung jari-jarinya, kuku panjang dan tajam. Yang lain lagi, perempuan. Rambutnya hitam pekat dan panjang banget nyentuh lantai. Badannya kecil tapi kepalanya condong ke depan, terlalu condong. Seakan lehernya nggak punya tulang. Dia duduk dengan tangan menggenggam erat tas kecil. Dan tangan itu goyang terus. Pelan. Halus. Tapi getarannya bikin gigi gue ngilu. Yang paling bikin perut gue mau muntah adalah sosok paling belakang. Duduk sendirian di kursi pojok. Pakai hoodie abu-abu. Mukanya nggak kelihatan, tapi gue tahu dia ngeliatin gue dari bawah tudungnya. Gue tahu karena gue merasa mata gue disayat-sayat waktu ngelewatin dia. Gue jalan di lorong tengah, nyari tempat duduk yang nggak terlalu deket siapapun. Tapi tiap kali gue lewatin satu dari mereka, gue dengar suara napas. Bukan dari hidung, tapi dari dalam dada. Berat, dalam. Napas kayak napas makhluk yang belum dikasih hak untuk hidup. Gue akhirnya duduk deket pintu gerbong, jaga-jaga kalau gue harus kabur. Kursinya keras, tapi entah kenapa kalau duduk di atasnya, tulang ekor gue berasa panas. Seolah ada sesuatu di dalam kursi itu yang gerak pelan-pelan. Kereta mulai jalan, tanpa pengumuman, tanpa sinyal. Derak roda mulai terdengar. Tapi anehnya, suaranya bergaung. Bukan tuk-tuk-tuk biasa, tapi kayak ketukan pintu, pelan. Bertempo, tok, tok, tok. Seolah ada sesuatu yang ngetuk dari bawah rel. Dan sepanjang perjalanan itu, gak ada satupun penumpang yang bicara. Gak ada yang tengok-tengok HP, gak ada yang buka mulut. Mereka hanya duduk, diam, menunduk. Kecuali satu hal kecil yang baru gue sadari. Setelah 5 menit, duduk. Setiap kali gue ngedip, posisi duduk mereka sedikit berubah. Sedikit.
Tapi cukup buat bikin lo gila pelan-pelan. Kereta itu mulai melaju, perlahan. Tapi dari detik pertama roda berputar, semuanya terasa salah. Bukan cuma perasaan, jalurnya benar-benar aneh. Gua udah hafal rute Jakarta Bogor luar kepala. Dari Jakarta Kota, biasanya kereta, lewat Mangga Besar, Sawah Besar, Juanda, dan seterusnya. Tapi kali ini, nggak ada pengumuman, nggak ada pemberhentian, nggak ada sinyal. Cuma suara roda yang berderak kasar. Tapi suara itu bukan lagi tik-tak biasa. Lebih mirip suara tulang dipatahkan secara ritmis. Gua nyoba ngintip keluar jendela. Tapi kaca jendelanya buram. Ditutupi lapisan embun kotor dan goresan-goresan aneh. Seperti bekas kuku atau cakaran. Lalu, tiba-tiba, kereta melambat. Drastis. Gue nyaris mental ke depan. Dan dari luar jendela, samar-samar gue bisa lihat sesuatu. Bukan stasiun, bukan kawasan perumahan, tapi lahan kosong, penuh kabut. Dan gue bersumpah demi apapun yang gue punya, di tengah lapangan itu ada pohon beringin besar, hitam. Daunnya bergerak sendiri, padahal angin gak ada. Dan di bawahnya ada kursi kayu, kayak kursi taman, tapi berdarah. Kereta berhenti di situ. Sekitar 2 menit, gak ada suara, gak ada orang naik atau turun. Tapi gue tahu, ada sesuatu yang masuk. Dan begitu kereta mulai jalan lagi, suasana di dalam berubah. Langit-langit gerbong terasa lebih rendah. Lampunya redup, lebih kekuningan. Udara makin tebal. Kayak kita semua duduk di dalam perut makhluk hidup. Gue nekat berdiri, pindah ke gerbong sebelah. Tapi saat pintu otomatis terbuka, gue ngintip dulu ke dalam. Dan gue nyaris muntah. Gerbong itu penuh kabut di dalam. Kabut di dalam kereta. Gak masuk akal. Tapi di balik kabut itu, gue lihat sosok-sosok berdiri. Bukan duduk. Berdiri di lorong, diam. Menghadap ke pintu, menatap gue. Semua wajahnya tertutup rambut atau kabut. Tapi gue tahu, mata mereka menyala merah samar. Gue mundur. Pintu menutup sendiri. Kereta mulai melaju lagi. Tapi kali ini terlalu cepat. Zerak. Kayak dikejar sesuatu. Tapi gue ngintip keluar, dan yang gue lihat bukan rel biasa. Gue lihat jalanan kosong, penuh mayat kendaraan terbengkalai. Rumah-rumah tak bernyawa, dan langit merah pekat. Seperti senja yang disiksa. Kereta melaju di tengah kota yang gak ada di peta manapun. Lalu, mendadak, suara tawa lirih terdengar. Dari belakang, perempuan. Pelan, putus-putus. Kayak dari kerongkongan yang udah kering terlalu lama. Hihihi. Akhirnya sampai. Gue noleh pelan. Sosok perempuan berambut panjang duduk 2 baris di belakang. Padahal sebelumnya kosong. Matanya kosong. Bibirnya sobek ke pipi. Dan tangannya memegang tiket yang sudah sobek di tengah. Dan basah. Bukan basah air, tapi darah. Kereta terus melaju. Tapi bukan menuju Bogor. Gue yakin itu sekarang. Perjalanan ini terasa kayak ngelewatin batas dunia. Dan di tengah kekosongan pikiran, suara itu datang. Tangisan, lirih, pelan, terputus-putus. Seperti dari tenggorokan yang udah lama nggak dipakai buat bicara. Tapi yang bikin bulu kuduk berdiri, suara itu bukan dari penumpang yang di gerbong ini. Bukan dari perempuan berambut panjang yang tadi sempat ketawa itu. Karena dia udah hilang waktu gue balik lagi. Suara tangisan itu datang dari gerbong belakang. Gue duduk diam, nyoba meyakinkan diri itu cuma ilusi. Tapi suara itu makin jelas. Hik, hik, aku mau pulang. Aku ketinggalan ibu. Gue berdiri pelan. Kaki gue gemetar. Tapi rasa penasaran lebih besar dari rasa takut. Gue melangkah menuju sambungan antar gerbong. Tangan udah siap buka pintu. Tapi tepat saat itu, cekrek. Seseorang menggenggam tangan gue. Kuat, dingin, mencengkeram keras. Gue langsung noleh, itu penumpang yang duduk tepat di belakang kursi gue. Pria tua. Rambutnya jarang-jarang, wajahnya penuh luka sayatan kecil.
Matanya kosong, tapi hidup. Dan dia menggenggam tangan gue seperti anak kecil yang panik kehilangan orang tua di tengah keramaian. Gue berusaha lepasin tangannya, tapi dia menggeleng pelan. Pelan, tapi pasti. Sekali, 2 kali, 3 kali. Diam. Tapi pandangannya jelas bilang, jangan ke sana. Gue buka mulut mau nanya, tapi suara tangisan dari gerbong belakang berubah. Tadinya lirih dan sedih, sekarang terdengar sakit. Ibu, sakit. Aku, Tiba-tiba, suara itu menjerit, melengking, pecah, seperti suara yang enggak berasal dari manusia. Lebih mirip suara hewan terluka, atau sesuatu yang tengah berubah bentuk. Dan dari celah pintu gerbong belakang, samar-samar gue lihat bayangan kecil, berdiri. Tapi kepalanya tidak proporsional, membesar, goyang ke kanan dan ke kiri. Kakinya nggak napak sempurna, seperti melayang beberapa senti. Penumpang tua itu mencengkeram tangan gue lebih keras, lalu mencabut sapu tangan dari saku dan menyodorkannya ke gue. Di ujung sapu tangan itu, tertulis nama dengan tinta merah. Siti Lestari, meninggal 12 Oktober 1984, Stasiun Manggarai. Gue terdiam. Dan saat gue mendongak lagi, suara tangisan dari gerbong belakang berhenti. Sunyi. Tapi di jendela pintu antar gerbong, bekas tapak tangan kecil, berdarah dan melengket, tiba-tiba muncul. 3 tapak, lalu hilang, seolah ditarik dari balik kaca oleh sesuatu yang tak terlihat. Tanpa aba-aba, kereta melambat, berdecit, berderit, seperti tulang belakang patah secara perlahan. Gue pegang erat sisi kursi, napas gue dangkal. Dan saat kereta benar-benar berhenti, pemandangan di luar jendela bikin tenggorokan gue tercekat. Itu bukan stasiun manapun yang pernah gue lihat. Bukan Manggarai, bukan Cikini, bukan apa-apa. Stasiun itu buta, gelap. Kabut menggantung di udara seperti jaring laba-laba. Cahaya yang keluar dari bangunan tua itu bukan dari lampu, melainkan dari api kecil di atas obor yang ditancapkan di tanah. Papan namanya ada, tapi tulisan di sana kabur, seperti ditulis dengan darah yang belum kering, lalu diludahi iblis. Gue nyoba fokus, tapi setiap kali mata gue mencoba membaca nama stasiunnya, kepala gue ngilu. Tulisan itu bergerak sendiri. Hurufnya merayap, saling menindih, seperti ulat-ulat hidup. Sil amat, daatan gentah itu pesan atau peringatan. Tapi yang paling bikin tubuh gue beku adalah sosok-sosok di luar. Mereka berdiri di peron, berjajar, diam, menatap masuk ke dalam kereta. Semuanya berpakaian lusuh, compang-camping, seperti korban perang yang baru bangkit dari tanah. Tubuh mereka kurus, kulitnya mengelupas. Beberapa di antaranya tidak memiliki wajah, hanya kulit datar dengan satu lubang di tengah dahi, seperti bekas bor. Mereka tidak bergerak, hanya menatap, tanpa mata. Tapi gue bisa rasakan tatapan mereka, tajam, dalam, masuk ke otak gue. Satu dari mereka, seorang wanita dengan gaun putih, yang dulu mungkin pernah indah, naik ke peron paling depan. Rambutnya menutupi seluruh wajah. Tapi dari balik rambut itu, suara lirih terdengar. Kamu, belum waktunya turun. Lalu, semua penumpang di gerbong, gue berdiri bersamaan. Serentak, tanpa suara. Leher mereka berderak, kepala menoleh ke jendela. Dan, dalam sekejap, semua lampu di gerbong padam. Gelap total. Cuman suara napas yang tersisa. Gue nggak bisa gerak. Tubuh gue kaku. Tapi telinga gue menangkap suara yang datang dari luar. Suara peluit panjang. Tapi peluit itu bukan peluit kereta biasa. Nada tinggi, tajam, menembus tulang. Seperti terompet dari alam kematian. Kereta kembali bergerak, perlahan. Sosok-sosok di luar tidak bergerak sedikit pun. Mereka tetap di sana, seperti patung-patung luka yang menanti giliran berikutnya. Dan saat gerbong menjauh dari stasiun itu,
Papan nama di belakang perlahan terbaca di pantulan jendela, tapi kali ini dengan jelas. Stasiun terakhir, untuk yang terlambat, pulang semua lampu padam. Bukan cuma redup, mati total. Tak ada cahaya dari luar, tak ada cahaya dari dalam, hanya gelap mutlak. Seolah kereta ini bergerak di dalam perut bumi, di antara liang dan kubur yang tak pernah dicatat peta. Detik pertama, hening. Detik kedua, jantung. Gua berdetak kencang, terlalu keras hingga telinga gua berdengung. Detik ketiga, suara pertama muncul. Sudah waktunya. Sebuah bisikan. Dekat telinga, kanan. Tapi saat gua noleh, nggak ada siapa-siapa. Lalu langkah kaki. Pelan, sangat pelan. Klik, klik, klik. Dari lorong gerbong. Gue tahu betul, tidak ada yang jalan. Semua penumpang sebelumnya duduk diam atau berdiri seperti patung waktu kereta berhenti di stasiun itu. Tapi kini langkah kaki itu makin dekat. Gue mencoba tetap diam, menahan napas. Tapi kegelapan ini membuat gue buta dan lumpuh. Langkah kaki itu berhenti tepat di samping gue. Dan saat itu, ada sesuatu yang menyentuh bahu gue. Pelan, dingin, basah, dan lengket. Seolah jari-jari itu baru dicelupkan ke dalam lumpur pekat. Atau darah. Gue nggak berani noleh. Tubuh gue beku. Tapi telinga gue menangkap suara nafas. Dekat, basah. Berat. Kamu bawa dosa, ya? Suara perempuan. Tapi bukan perempuan normal. Suaranya seperti suara dua orang berbicara bersamaan. Yang satu lembut dan menggoda, yang satu parau dan tercekik. Lalu jari-jari itu mencengkeram. Kuat, seolah ingin menarik gue berdiri. Yang, seperti kamu, biasanya disimpan paling akhir. Mata gue panas. Gue ingin menjerit. Tapi tak bisa. Suara tercekat di kerongkongan. Lalu tiba-tiba, lampu menyala. Semua penumpang kembali seperti semula. Duduk diam. Menunduk. Gue menoleh ke belakang dengan sisa keberanian. Kursi di belakang kosong. Tapi di sandarannya ada bekas tangan. Coklat gelap. Seperti darah kering yang menempel dengan kasar. Dan aroma bangkai menusuk hidung. Gue menoleh ke depan dan menemukan sesuatu yang membuat napas gue berhenti. Di pangkuan gue ada sapu tangan putih. Bersih lembut, dan tertulis. Nama yang baru, Rio Akbar, belum tercatat. Gue nggak tahan lagi. Setelah insiden sapu tangan itu, dan tangan dingin yang menyentuh bahu, tenggorokan gue serasa dicekik. Perut mual, pikiran ngambang. Gue berdiri sempoyongan, nyari toilet di ujung gerbong. Pintu toilet tua itu berderit waktu gue buka. Bau besi, karat, dan sesuatu yang membusuk langsung menyergap. Lampu di dalamnya berkedip-kedip, cahaya kuning muram seperti lampu pom bensin. Tahun 70-an, toiletnya sempit. Tapi yang paling menarik perhatian gue adalah cermin gantung di atas wastafel. Cerminnya retak. Retaknya bukan biasa. Bukan karena benturan, tapi seperti dipukul dari dalam. Seperti ada sesuatu di balik sana yang pengen keluar. Gue mendekat, mau cuci muka, mau balik ke kenyataan. Tapi saat gue lihat ke arah cermin, gue berhenti bernapas. Itu bukan gue, maksudnya, iya, itu tubuh gue. Tapi mukanya bukan wajah yang gue kenal. Kulitnya pucat mayat. Mata kiri lebih besar, hampir melorot keluar. Mulutnya membentuk senyum, tapi senyum itu dingin. Terlalu lebar, terlalu bahagia. Dan di lehernya ada bekas jeratan, tali menghitam, masih basah. Refleksi itu mengangkat tangan, sama persis seperti gue, tapi gerakannya lebih cepat setengah detik, seperti dia tahu duluan apa yang mau gue lakukan. Gue mundur satu langkah, dia masih berdiri, senyumnya melebar. Akhirnya kamu nyusul juga. Suara itu bukan dari cermin, itu dari belakang gue. Gue langsung noleh. Gak ada siapa-siapa, hanya bau yang makin pekat. Saat gue menoleh ke cermin lagi, pantulan gue sudah tidak ada. Yang ada hanyalah gelap. Dan dari gelap itu, dua mata terbuka. Bukan milik gue. Bukan milik manusia.
Lalu dari pinggiran kaca, muncul retakan baru. Perlahan membentuk huruf-huruf. Menyusun satu kalimat. Jangan lari, Rio. Kami tahu wajah aslimu. Gua muntah di lantai. Dan ketika gua keluar dari toilet dengan tubuh gemetar dan wajah pucat, semua penumpang di gerbong memandang ke arah gue. Untuk pertama kalinya sejak gua naik, mereka menatap balik. Langkah gua berat waktu kembali ke kursi. Napas masih ngos-ngosan. Jantung gua berdetak kayak palu godam dihantam ke dada. Rasanya seperti setiap gerbong makin menyempit. Seolah udara dalam kereta berubah jadi cairan, kental dan dingin, dan gue terpaksa berenang di dalamnya. Gue duduk, kepala tertunduk, mata terpejam, cuma pengen semuanya cepat selesai. Lalu, Rio, gue langsung buka mata. Suara itu bisikan, lembut, tapi terdengar jelas, terlalu dekat. Gue menoleh kiri, kosong, kanan, kosong. Penumpang lain duduk diam seperti biasa. Rio Akbar. Lebih jelas. Gue berdiri. Gue jalan cepat ke gerbong berikutnya. Nafas gue pendek. Panik mulai menggantikan rasa takut. Keringat dingin menetes dari pelipis ke dagu. Tapi suara itu terus mengikuti. Rio, sudah waktunya. Kamu kan sudah janji. Gue nggak pernah janji apapun. Gue nggak kenal siapa-siapa di sini. Tapi suara itu tahu nama gue. Gue nggak pernah nyebut nama. Nggak ke siapapun. Bahkan waktu beli tiket, gue pakai kartu tap-in. Tidak ada yang tahu. Kecuali kereta ini tahu. Setiap bisikan makin jelas. Bukan cuma satu suara sekarang. Banyak. Laki-laki, perempuan, anak-anak, tua, muda. Rio Akbar. Rio. Lalu mereka mulai tertawa. Bukan tawa manusia biasa, tapi tawa yang pecah, serak, basah, dan terkekeh, seperti suara saluran air tersumbat. Dan dari balik jendela kereta yang gelap, bayangan mulai muncul. Wajah-wajah pucat, tersenyum. Bibirnya bergerak mengikuti suara itu. Gue lari, melewati gerbong demi gerbong. Tapi, setiap kali gue buka pintu gerbong berikutnya, penumpangnya berubah. Sekarang bukan lagi orang-orang biasa. Mereka semua pakai baju pemakaman, kafan, gaun hitam, wajahnya kaku. Tapi semuanya serempak memalingkan kepala ke arah gue begitu gue masuk. Rio. Selamat datang. Lidah gue kelu. Lutut gue lemas. Gue mencoba balik, tapi pintu gerbong di belakang tidak ada. Hanya dinding besi, tanpa jendela, tanpa jalan keluar. Gue terjebak. Dan saat itu, dari pengeras suara kereta, suara kasar muncul. Perhatian semua penumpang. Rio Akbar dipersilahkan turun di stasiun berikutnya. Gue menjerit. Tapi suara gue tenggelam oleh suara tepuk tangan seluruh penumpang. Pelan, berirama. Seperti sedang menyambut tamu kehormatan. Gue mulai sadar. Gue bukan penumpang di sini. Gue tumbal. Gue meraba kantong jaket. Tangan gue gemetar waktu nyari ponsel. Satu-satunya harapan buat nyambung ke dunia nyata. Buat bilang ke istri gue kalau gue bakal terlambat pulang. Tapi layar ponsel menyala dengan aneh. Tidak seperti biasanya. Sinyal? Nol. Nggak ada tanda jaringan, nggak ada wifi, nggak ada apapun. Gue coba telepon istri, ketik pesan, semua gagal. Lalu gue lihat galeri foto, awalnya biasa. Selfie gue, foto jalan pulang, kopi di kantor. Tapi beberapa foto baru muncul yang gue nggak ingat gue ambil. Gambar-gambar itu menunjukkan gue dari dalam kereta ini. Tapi yang bikin merinding, sudut kamera nggak mungkin diambil dari tangan gue. Di satu foto, gue duduk di kursi yang sama, tapi yang motret adalah bayangan hitam tanpa wajah yang berdiri tepat di belakang. Di foto lain, gue berdiri di lorong gelap, tapi bayangan itu semakin dekat, dengan tangan mengepal dan kuku panjang meruncing. Semakin gue geser, semakin banyak foto yang muncul. Semua dengan wajah gue yang pucat, penuh ketakutan. Dan di semua foto itu, ada sebuah catatan merah menyala. Kamu sudah terekam, tidak bisa kabur. Gue mencoba matikan ponsel, tapi layar tetap menyala. Bahkan suara notifikasi muncul.
tetapi bukan bunyi biasa. Suara itu seperti jeritan orang tercekik, campur suara logam beradu. Gue mencoba telepon sekali lagi, tapi tiba-tiba suara dari speaker ponsel itu keluar. "Rio, jangan buat kesalahan." Gue membanting ponsel ke lantai. Layar retak. Tapi suara itu masih terdengar, makin pelan, makin jauh, seperti bisikan kematian. Gue duduk di lantai, kepala pusing, dan sadar. Ponsel gue bukan lagi milik gue. Kereta ini punya cara sendiri untuk mengawasi. Dan gue adalah target berikutnya. Gue mulai sadar, bukan cuma gue yang terjebak di kereta ini. Penumpang lain pun perlahan-lahan menghilang. Setiap kali kereta berhenti di stasiun, gue perhatikan dengan cermat. Orang-orang keluar? Tidak. Tapi bangku mereka tetap hangat. Seperti baru saja diduduki. Kadang, ada tetesan darah kecil jatuh ke lantai dari udara tipis yang tak terlihat. Gue tanya penumpang lain, tapi mereka diam. Atau lebih tepatnya, tidak merespons. Yang paling bikin merinding, gue perhatikan kursi kosong itu kadang bergerak sendiri, bergetar halus, seolah ada yang duduk tapi tak kelihatan. Gue berusaha mengingat siapa yang duduk di kursi itu terakhir kali, tapi wajah mereka mulai pudar dari ingatan. Gue, seperti foto lama yang terbakar, tapi suara mereka kadang masih terdengar. Suara bisikannya, tawa kecil, tangisan pelan, seperti makhluk yang meratap dalam kegelapan. Dan gue tahu, mereka tidak akan pernah turun. Gue duduk termenung, tubuh lelah, dan pikiran kacau. Kereta ini bukan sekadar perjalanan biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap dan dalam. Saat mata gue melirik ke bawah kursi, sesuatu menarik perhatian. Sebuah kertas kusut tergeletak di sana. Koran-koran tua, lusuh, berdebu. Gue ambil perlahan. Tanggalnya 15 tahun lalu. Halaman utama penuh dengan headline besar yang membuat darah gue membeku. Tragedi kereta Senin. Seluruh penumpang jalur Jakarta-Bogor meninggal dunia. Foto-foto hitam putih memperlihatkan kereta yang hancur berkeping-keping. Asap membubung dan mayat-mayat tertumpuk di rel. Berita itu menyebutkan jumlah korban. 150 orang tewas seketika. Korban yang tak pernah ditemukan karena jasadnya hilang tanpa jejak. Dan yang paling mengerikan, berita itu menyebutkan bahwa kereta tersebut melaju di jalur yang sama yang sedang gue naiki. Gue coba baca lebih lanjut. Ada paragraf kecil yang menarik. Para saksi menyatakan, kereta itu tidak pernah berhenti di stasiun manapun, seolah menembus dimensi lain. Beberapa penumpang terakhir kabarnya terdengar berteriak dan berbisik tentang penumpang yang tidak terlihat. Gue menggigil. Apakah gue bagian dari kecelakaan itu? Atau lebih buruk lagi, apakah gue adalah salah satu dari penumpang yang hilang itu? Saat gue mengangkat kepala, semua penumpang menatap ke arah gue. Wajah mereka tak lagi kosong. Mereka menunggu. Seperti ingin bilang, "Kamu sudah terlambat." Gue terus berjalan di lorong gerbong yang dingin dan sepi. Pikiran gue masih berputar dengan koran tua yang gue temukan. Tapi rasa penasaran yang nggak bisa ditahan buat nyari sesuatu yang bisa jelasin ini semua malah membawa gue ke sudut gelap gerbong terakhir. Di lantai, ada sesuatu yang nyelip di antara retakan besi, dompet kulit lusuh, seperti sengaja ditinggal. Gue angkat pelan. Bau lembab dan jamur menyeruak dari dalamnya. Buka dompet itu, ada KTP, tapi bukan KTP biasa. Foto di kartu itu adalah gue. Tapi nama di kartu itu berbeda. Bukan Rio Akbar, melainkan Rizal Aditya. Tanggal lahir yang tertera juga beda jauh dari data gua. Alamat yang tercetak, sebuah rumah di daerah yang nggak pernah gua kenal. Gua pegang kartu itu, tangan gemetar. Apakah ini gue? Atau seseorang yang menggantikan gue? Panik mulai merambat. Rasanya seperti ada yang menarik-narik jiwa gue ke dalam lubang gelap. Kalau ini bukan gue, lalu siapa? Yang selama ini duduk di kursi ini? Siapa yang menunggu di setiap sudut gelap? Siapa yang memanggil nama gue dengan suara-suara dari neraka?
Gue coba refleksi diri di jendela kereta, tapi bayangan gue samar bergeser menjadi sosok asing yang menatap balik. Gue hampir kehilangan kendali, dan suara-suara itu semakin mendekat. Di lorong yang semakin gelap dan pengap, langkah gue tersandung sebuah tubuh yang duduk membungkuk di pojok gerbong. Seorang perempuan tua dengan rambut putih kusut dan mata yang dalam, penuh luka kehidupan dan rahasia. Dia menatap gue dengan tajam, seolah menembus setiap lapisan ketakutan yang gue sembunyikan. "Rio," suaranya serak tapi penuh keyakinan. Gue kaget. "Kamu tahu nama saya?" Dia mengangguk perlahan. "Aku penumpang asli di kereta ini. Sudah bertahun-tahun terperangkap di sini. Aku sudah mencoba banyak kali meninggalkannya. Tapi kereta itu selalu kembali menjemput." Gue terpaku. "Apa maksudnya meninggalkan kereta satu kali?" Perempuan itu menunduk, lalu berkata dengan suara nyaris berbisik, "Kereta ini hanya bisa ditinggalkan satu kali dalam hidup. Setelah itu, kamu akan terikat selamanya. Kalau kamu gagal, kamu jadi bagian dari kereta dan takkan pernah pulang." Dia mengeluarkan sebuah benda kecil, selembar kertas lusuh dengan tulisan pudar. "Ini petunjuk terakhir. Jangan percaya apapun yang kamu lihat dan dengar. Kereta ini penuh dengan tipu daya." Gue menatap perempuan itu, hatiku penuh campur aduk, takut, penasaran, dan sedikit harapan. Tapi di balik semua itu, gue tahu waktu gue semakin menipis. Kereta berjalan perlahan, menggulirkan suara derak roda yang berirama. Gue duduk, tubuh kelelahan tapi otak tak pernah berhenti berpikir. Papan digital di ujung gerbong mulai berkedip, menampilkan kata yang gue tunggu. Bogor. Tiba-tiba, suasana berubah. Udara di dalam gerbong terasa lebih berat, dingin membeku, sampai ke tulang. Semua penumpang yang selama ini diam, mulai menoleh ke arah gue. Satu persatu. Serempak. Mata mereka tajam, menatap dengan intens, tanpa berkedip. Wajah-wajah yang dulu kosong kini berubah menjadi ekspresi penuh dendam dan kesedihan. Tanpa suara, mereka mulai berdiri perlahan. Gerakan mereka kaku, seperti boneka yang dikendalikan tali. Gue merasa darah membeku di pembuluh nadi. Mereka maju mendekat, menutup jalan gue. Gue berdiri, tubuh gemetar, nafas memburu. Kereta semakin melambat, suara gesekan roda terdengar makin keras. Satu suara terdengar jelas di antara kesunyian. "Sudah waktunya, Rio." Gue tahu itu bukan ancaman kosong, itu penghakiman. Dalam kepanikan, gue melangkah cepat ke ujung lorong. Semua penumpang berdiri membentuk tembok hidup yang menghalangi. Tiba-tiba, gue menemukan pintu yang selama ini gak pernah gue lihat. Pintu itu terbuka dengan suara gemeretak tua, memperlihatkan ruang yang dingin dan berbau busuk. Gue masuk. Di dalam, cahaya remang-remang menyilaukan dari dinding, penuh cermin retak yang menimbulkan bayangan kacau. Bangku-bangku tua berjajar tak beraturan, penuh bercak hitam seperti noda darah yang sudah kering dan mengelupas. Bau yang menyengat menusuk, hidung bau kematian, mayat yang membusuk. Suara dengkuran pelan dan desahan napas berat terdengar dari sudut gelap, tapi tidak ada siapapun yang terlihat. Cermin di depan gue memperlihatkan bukan hanya bayangan gue, tapi sosok lain yang bersembunyi di belakang. Wajahnya pucat, mata kosong, dan mulut menganga penuh darah kering. Gue terperangah, nafas gue tersendat. Jantung berdegup keras. Ini bukan kereta biasa. Ini adalah ruang antara hidup dan mati. Dan gue terjebak di dalamnya. Di ujung gerbong penuh cermin itu, duduk sosok yang membuat darah gue membeku. Dia persis gue, wajah sama, tapi matanya kosong, dan penuh kebencian. Sosok itu menatap gue dingin, dan berkata dengan suara serak, "Rio, malam ini hanya ada satu yang boleh turun dari kereta ini." Gue terdiam, jantung berdegup keras. "Pilihanmu," katanya. "Serahkan dirimu, atau gantikan salah satu dari penumpang lain yang masih terperangkap." Gue memandang sekeliling. Penumpang lain yang selama ini diam dan menunggu. Semua berharap pada gue. Gue tahu, menyerah berarti mati. Tapi menggantikan orang lain, artinya gue jadi monster seperti mereka.
Sosok itu berdiri, langkahnya berat tapi pasti. Waktu tinggal sedikit. Pilih sekarang, atau kau akan tetap terperangkap untuk selamanya. Gue berdiri, tercekik antara rasa takut dan harapan. Apakah gue berani bertahan atau rela mengorbankan diri sendiri untuk menyelamatkan nyawa? Gue berdiri terdiam, berhadapan dengan bayangan diri sendiri yang dingin dan tanpa ampun. Pilihan ini bukan hanya soal hidup atau mati, ini soal jiwa. Rasanya seperti nyawa gue terikat pada sutas tali yang mulai mengencang. Dengan tangan gemetar, gue angkat kepala dan bilang, Aku pilih keluar. Tapi aku nggak akan jadi monster. Sosok itu tersenyum pahit, penuh kebencian. Tapi kau harus bayar harga, katanya. Tiba-tiba, udara di sekitar gue berubah jadi dingin membeku. Gue merasakan sesuatu merayap di dalam tubuh, menggigit tulang dan hati. Penumpang lain mulai berbisik. Suara mereka berubah, jadi teriakan penuh amarah dan kesedihan. Gue merasakan tangan-tangan dingin merenggut satu persatu bagian dari jiwa gue. Rasa sakitnya bukan cuma fisik, ini rasa sakit yang melumatkan harapan dan kebebasan. Di saat itulah, gue sadar, pengorbanan itu bukan soal kehilangan diri sendiri, tapi tentang mempertahankan sedikit harapan agar tetap hidup. Gue terbangun dengan badan pegal, duduk di bangku stasiun Bogor yang sepi. Kereta Senin itu sudah hilang, lenyap tanpa jejak. Udara, pagi mulai menyelinap masuk. Mentari menyapa dengan sinar lembut yang terasa begitu asing setelah malam penuh neraka. Tapi di tangan gue, ada luka kecil, seperti bekas cakaran tajam. Di saku jaket, gue temukan tiket kereta, robek separuh, warnanya pudar dan tak lengkap. Gue pegang tiket itu erat-erat, seperti pegangan hidup. Semua yang gue alami terasa seperti mimpi buruk yang tak mau hilang. Tapi luka itu nyata, tiket itu nyata. Dan di dalam dada gue, ada rasa lega sekaligus ketakutan. Apakah gue benar-benar keluar, atau masih terperangkap di dalam siklus kelam kereta itu? Gue berdiri, menatap jalur rel yang sunyi. Sebuah suara lirih berbisik di telinga, bukan dari orang lain, tapi dari dalam diri sendiri. Ini bukan akhir. Gue mencoba cerita semua yang gue alami ke teman, keluarga, bahkan ke polisi. Tapi tidak ada yang percaya. Mereka bilang gue stres, kelelahan, atau bahkan berhalusinasi. Tapi gue tahu apa yang gue alami itu nyata. Suatu malam, beberapa minggu kemudian, gue kembali ke stasiun. Sama seperti malam itu, kereta Senin datang melintas, menderu di rel dengan suara yang menghantui. Gue berdiri di peron, menunggu, berharap kereta itu tak akan lagi menghisap nyawa siapapun. Tapi saat pintu gerbong terbuka, gue melihatnya. Sosok yang sama dengan gue, wajah yang sama, mata yang sama, tapi penuh kesedihan dan kehampaan. Dia menatap gue tanpa berkata apapun, seperti menunggu giliran. Gue menyadari kutukan ini bukan hanya legenda, dia hidup. Dan mungkin, suatu hari, giliran gue juga akan datang lagi. Kereta Senin bukan sekadar cerita horor. Dia adalah perangkap abadi bagi jiwa-jiwa yang terlambat pulang. Jangan pernah anggap remeh malam yang sunyi dan sepi, apalagi saat kamu harus pulang sendiri. Waspadalah terhadap hal-hal yang terasa aneh, dan jangan abaikan instingmu. Kadang, mengabaikan, rasa takut justru membawa kita ke dalam bahaya yang nyata. Dan yang terpenting, hargai waktu dan orang-orang di sekitarmu. Karena perjalanan pulang yang biasa saja bisa berubah menjadi neraka kalau kamu terlambat dan salah memilih jalur.